Selamat siang, Bapak Ketua dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikita Istika Adikarani dengan NIM 05, yaitu P351114. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi untuk tugas 3 kali ini adalah uh, untuk membuat studi kasus manajemen rental kendaraan, di mana di sini kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen rental kendaraan. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek seperti itu. Jadi di sini petunjuknya adalah membuat sebuah kelas abstrak kendaraan yang terdiri dari nama, rasa, jenis, dan juga status. Kedua, membuat 3 kelas turunan kendaraan yang mobil, motor, dan juga bus. Di sini juga sudah dijelaskan step atau langkah-langkahnya untuk membuat kelas rental kendaraan, membuat kelas penyanaan, implementasi konsep inheritance, implementasi konsep encapsulation, dan juga menggunakan exception handling. Di sini juga syarat-syaratnya adalah program harus memiliki vitamin, memungkinkan pengguna untuk menggunakan kendaraan baru, menentukan peristiwa kendaraan sedia, menggunakan kendaraan yang menghitung total biaya penyewaan dan menentukan struktur lapangan yang dilihat program seperti ini. Di sini juga menggunakan operasi input output dan operasi file untuk menilai dan mengenai klaster kendaraan diri sendiri. Di sini menggunakan struktur komposisi pengguna sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi pada video ini saya sudah mencoba membuat program yang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya kerjakan seperti itu. Jadi untuk di sini saya membuat file kelas kendaraan, di mana di sini membuat abstrak kelas kendaraan pada bagian ini memiliki struktur di mana program ini memiliki struktur kelas, yakni di mana program ini memiliki struktur kelas yakni berupa kendaraan, yakni kelas abstrak sebagai superclass, dan juga ada kelas mobil, terus ada kelas motor, dan juga kelas bus sebagai subclass seperti itu. Di sini juga terdapat kelas kelas rental kendaraan, di mana dalam kelas itu untuk mengolah daftar kendaraan, dan juga di sini terdapat di sini ada kelas rental kendaraan, terus ada kelas penyewaan untuk mencatat transaksi penyewaan, dan juga ada kelas lain atau utama sebagai kelas yang difungsi untuk menempatkan nama seperti itu. Jadi untuk kelas abstrak kendaraan ini merupakan kelas abstrak yang mempunyai atribut nama, harga sewa, jenis, dan juga status. Lalu dalam metode abstrak ini ditampilkan mobil kendaraan yang akan di-override oleh subclassnya. Di sini tampil kendaraan. Setelah itu setiap subclass, misalnya mobil, motor, ataupun bus ini mempunyai atribut tambahan, seperti misalnya di sini mobil
Di sini mempunyai jumlah pintu seperti itu. Untuk motor di sini cc-nya dan untuk bus di sini menggunakan kapasitas penumpangnya. Seperti itu. Lalu semua kelas dalam tampilan kendaraan ini eh, akan mengimplementasikan eh, tampil kendaraan dengan berbeda sesuai dengan jenis kendaraan, misalnya mobil, motor, ataupun bus seperti itu. Di mana Gator ini juga digunakan untuk mengakses data privat. Sebentar. Hmm. Di sini namanya budget jumlah pintu seperti itu, di mana juga digunakan untuk mengakses data privat sesuai dengan prinsip dalam encapsulation. Lalu selanjutnya ada kelas rental kendaraan, di mana dalam kelas rental kendaraan ini menyimpan daftar kendaraan menggunakan array list, di mana array list kendaraan seperti itu dan menampilkan daftar kendaraan. Di sini juga dalam kelas ini kita bisa menambahkan kendaraan baru, menampilkan kendaraan yang tersedia, dan juga menyimpan data kendaraan ke dalam kendaraan.txt. Lalu untuk selanjutnya ada kelas penyewaan. Di sini ada kelas penyewaan, di mana dalam kelas penyewaan ini menyimpan daftar kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Di sini juga menyimpan list kendaraan dan juga untuk menghitung total biaya sewa, menampilkan struk dan juga menyimpan struk ke dalam file struk txt. Di samping itu juga program ini menggunakan exception handling di saat pelanggan mencoba memilih kendaraan yang tidak tersedia atau sudah disewa. Untuk selanjutnya atau kelas selanjutnya ada public class ini, di mana dalam public ini, di mana dalam kelas ini merupakan kelas utama untuk menampilkan menu-menu yang terdapat di dalam program, seperti misalnya lembah kendaraan, menampilkan kendaraan yang tersedia, menyewa kendaraan, menampilkan stok penyewaan, menyimpan ke file dan juga keluar. Lalu untuk input pengguna ini akan diproses dengan validasi dan juga penanganan error. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah pada operasi file, di mana data kendaraan ini akan disimpan ke dalam file kendaraan txt seperti di sini. Dan juga selain itu, juga terdapat struk penyewaan ini akan disimpan ke dalam file struk txt di bagian ini seperti itu. Jadi untuk semuanya ini dilakukan oleh buffer writer dari Java IO atau input output seperti itu. Lalu selanjutnya di sini dalam program ini menggunakan konsep operating, menggunakan konsep pemrograman berbasis objek atau OOP yang diterapkan, yakni tadi sudah dijelaskan pada abstrak kelas kendaraan, di mana di sini merupakan abstraction. Lalu yang kedua ada inheritance. Di sini inheritance-nya itu pada kelas mobil, motor, dan juga bus seperti itu. Lalu untuk polymorphism, lewat tampil kendaraan. Gimana nih tampil kendaraan ini?
yang akan di override seperti itu. Selanjutnya ada encapsulation lewat penggunaan yang modifier modifier private eh, private atau atribut tambahan untuk eh, masing-masing jenis kendaraan, mobil, motor, dan juga bus seperti itu. Dan juga di sini menggunakan getter untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut tersebut. Oke, di sini menyangkut daftar kendaraan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada exception handling di saat penyewaan bakal untuk dilakukan seperti itu. Dan exception handling di saat statusnya false untuk kendaraannya yang bersalah itu tidak ada seperti itu. Ini kendaraan tidak tersedia untuk disewa. Seperti itu. Lalu eh, untuk penjelasan lebih lengkapnya ini akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Tadi kan untuk apa penggunaan dari masing-masing fungsi yang sudah dicantumkan di dalam eh, tugas tersebut. Di mana sekarang saya akan menjelaskan masing-masing kode programnya seperti itu. Lalu di sini ada dimulai dari public kelas kendaraan, di mana public abstract kelas kendaraan ini eh, di mana kendaraan ini merupakan kelas abstrak yang tidak bisa dibuat objek langsung dan digunakan untuk dasar dari semua jenis kendaraan. Lalu untuk tampilan kendaraan ini, untuk tampil kendaraan ini bersifat abstrak dan seperti yang tadi dijelaskan akan di override oleh oleh masing-masing subclass seperti mobil, motor, dan juga bus seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada motor dan juga bus. Masing-masing subclass atau ketiga subclass ini menambahkan atribut khusus yang tadi di sini privat, misalnya kapasitas penumpang, tadi mobil ada jumlah pintu seperti itu. Lalu untuk mengimplementasikan tampil kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya seperti itu. Di sini juga menggunakan polimorfis saat dipanggil lewat superscales. Selanjutnya ada rangkaian kendaraan. Di sini ada kelas rangkaian kendaraan, di mana dalam kelas ini eh, menyimpan kendaraan dalam list dan juga bisa menambahkan kendaraan, menampilkan dan mencari dan menyimpan ke file. Selanjutnya ada ini exception. Jadi ada penyewaan di mana dalam kelas penyewaan ini mengecek apakah kendaraan ini mengecek apakah kendaraan tersedia lalu ditandai sebagai tidak tersedia jika sudah disewa seperti itu. Lalu tampilan struknya ada di bagian ini menggunakan file instruct.txt seperti itu dan menggunakan exception handling apabila exception handling berguna untuk mencegah sewa kendaraan yang sudah disewa sebelumnya.
Selanjutnya lanjut ke kelas utama atau main class, di mana dalam kelas utama ini menampilkan menu yang berbasis dengan teks CLI. Selain itu juga menggunakan scanner untuk input, menginputkan masing-masing. Selain itu menggunakan jadi untuk kelas main ini um, tentunya pada main ini tadi sudah dijelaskan juga menampilkan ini menu ini dan nanti diisi oleh user di pengguna. Di sini juga untuk uh, masing-masing jenis kendaraan juga berbeda-beda. Apabila sini kan jenis mobil motor, nama kendaraan dan juga pasal. Sini apabila dia memilih mobil, maka akan keluar private atribut tadi, yakni jumlah pintu. Apabila dia memilih motor, maka akan muncul perintah untuk mengisikan cc mesin dari motor tersebut. Dan yang ketiga, apabila pengguna memilih bus, maka akan muncul berapa kapasitas penumpang yang akan menaiki bus tersebut. Seperti itu. Di sini juga bisa setelah itu, jika jika pengguna atau user itu memilih selain mobil, motor, dan juga bus, maka akan menampilkan perintah atau istilahnya tampilan jenis bahwa kendaraan itu tidak dikenali. Seperti itu. Jadi di sini langkah yang kedua adalah atau menu yang kedua adalah memasukkan nama kendaraan yang akan disewa. Jika misalnya sudah disewa, maka dia akan menampilkan false dan apabila belum, maka akan menampilkan true dan berhasil disewa seperti itu. Sini juga jika tidak ditemukan, maka menampilkan misalnya kita menyewa kendaraan yang tidak ada di dalam list, maka akan menampilkan perintah atau uh, tampilan ini kendaraan tidak ditemukan. Sehingga kepenyewaan tampilan sub yang di sini pada simpan ke file. Misalnya kita mengetik menu yang kelima ini akan langsung uh, tampil bahwa data ini berhasil disimpan ke file. Untuk yang keenam, ini out atau keluar akan keluar dari program. Jika di luar uh, keenam itu, maka kalian bisa memilih dari pilihan 1 sampai 6. Misalnya kalian memilih 7, maka di sini akan menampilkan pilihan tidak valid atau tidak valid. Jadi di sini coba kita jalankan dulu. Nah, jadi untuk menu, misalnya kita memilih menu pertama dulu, jenis mobil untuk bus, misalnya kita pilih mobil. Namanya Fortuner, harganya 3 juta. Nah, di sini kan sudah tertanda nih untuk ada tanya. Jadi di sini coba kita pilih melakukan kendaraan yang tersedia.
Nah, di sini yang tersedia adalah mobil dengan nama Fortuner harga sewa 3 juta, pintu 4 dan juga statusnya tersedia. Coba kita tambah kendaraan ini. Motor misalnya, nama kendaraan, Avario, sewa 200.000, mesin 5.000. Nah, misalnya saat belum mengatakan 5.000 ya, misalnya sesinya terus kita ambilkan. Nah, ini terdapat harga sewa 200.000, cc-nya misal 5.000 dan tersedia free. Oke, kita coba dulu. Tinggal kendaraan bus misalnya, uh, bus safari misalnya, biasanya 5 juta, 40 misalnya. Nah, misalnya kita di sini menentukannya, maka akan tampil mobil, motor, dan juga bus yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini kita melakukan misalnya dua, kan tadi sudah dua, sekarang tiga. Di sini jika kita akan melakukan sewa juga akan ditampilkan list atau kendaraan yang tersedia. Di sini nama kendaraan yang ingin disewa, Fortuner. Nah, berhasil disewa statusnya. Lalu di sini bisa terlampirkan surat penyewaan. Nah, surat penyewaan mobil Fortuner harga sewa 3 juta tersedia. Enggak, berarti ini kan dari sewa, berarti eh, maka statusnya akan false atau tidak ada. Totalnya 3 juta. Pilihnya simpan ke file, data berhasil disimpan ke file. Untuk yang keenam, yakni keluar. Nah, maka akan kembali ke program awal lagi, bukan program eh, rental kendaraan. Jadi, coba kita cek dulu apakah ini sudah terhubung. Kan sudah ada mobil Fortuner sebesar 300.000. Ini kan sudah terdaftar tadi yang sudah terdaftar untuk struk XT ini hasil dasar 300.000. Nah, misalnya di sini kita, nah di sini kita sudah mendapatkan. Nah, di sini kita sudah tersimpan datanya di mobil Fortuner 3 juta, totalnya 3 juta seperti itu. Coba kita tadi cari untuk yang lagi satu ya, strip TXT dan kendaraan TXT misalnya. Kita sisir. Nah, di sini ada mobil Fortuner, motor, dan juga bus seperti itu. Jadi di sini nama, hmm, harga, tersedia atau tidaknya, dan ini pintunya. Sini motor, namanya Vario, 200.000 harganya tersedia. Ini cc-nya untuk bus sama bus harga sewa tersedia dan juga kapasitas penumpangnya seperti itu. Jadi untuk semuanya ini sudah disimpan ke dalam file TXT. Jadi sekian penjelasan dari tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di sini karena saya juga masih belajar untuk eh, menekuni mata kuliah ini. Jika terdapat kesalahan, mohon Bapak Toto untuk memperbaiki atau memberikan saran seperti itu. Jadi, saya akhiri dengan terima kasih.